Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 ingin mensimulasikan sidang dalam perkara kekerasan anak. Saya sebagai hakim Adhanda Pakitara. Saya Panji Setiawan Wicaksono sebagai panitera. Saya Noval Zaram sebagai jaksa penuntut umum. Saya Elsa Nursabella sebagai penasihat hukum. Saya Diana Alifa sebagai saksi. Saya Vina Nadia Husada sebagai saksi 1. Saya Citra Pradasipa sebagai korban. Saya Tri Hendriansyah sebagai anak berkonflik dengan hukum. Saya Zari Salafalia sebagai orang tua korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Sabtu tanggal 12 November 2025, akan dilaksanakan sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Sumber yang akan memeriksa dan mengadili perkara pidana anak kasus kekerasan anak dengan pemeriksaan terdakwa saudara Trio Hendriansyah dengan nomor perkara nomor 07-SPPA/2025 PN Sumber. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, setiap orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada konstitusi pengadilan. Yang kedua, mengenakan pakaian yang sopan. Yang ketiga, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. Yang keempat, jika ingin mengambil gambar atau melakukan record, harus meminta izin dulu terhadap majelis hakim. Yang kelima, harus mematuhi tata tertib pengadilan yang sudah disebutkan di atas. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran persidangan pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Baik, sidang pengadilan perkara pidana pada hari Jumat 14 November 2025 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kekerasan anak dengan acara pemeriksaan saudara Trio Hendriansyah dengan nomor perkara 07-SPPA/2025 Pengadilan Negeri Sumber dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, kepada panitia dipersilakan untuk memanggil saudara Trio Hendriansyah untuk masuk ke ruangan persidangan. Kepada saudara Trio dan penasihat hukumnya untuk memasuki ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah ada dalam berkas acara perkara. Nama saudara Trio Hendriansyah, tempat tanggal lahir Cirebon 17 Oktober 2010, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat di Desa Patapan, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Saudara Trio, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap diikuti persidangan pada pagi hari ini? Sehat dan mulia dan siap untuk mengikuti persidangan sampai akhir. Baik. Apakah saudara Trio Hendriansyah bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Bisa yang mulia. Baik, dalam sidang kali ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum atau orang tua? Hanya didampingi oleh penasihat hukum yang mulia. Kebetulan orang tua lagi sibuk, tidak bisa datang. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara Trio Hendriansyah kami persidangkan di Pengadilan Umum Kabupaten Sumber. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan, tolong Anda dengarkan dengan baik dan pahami. Siap yang mulia. Baik, bagaimana saudara penuntut umum? Apakah siap dengan dakwaannya? Siap yang mulia. Baik, silakan. Di sini saya akan membacakan tuntutan yang diajukan saudara Trio Hendriansyah bahwa
Trio Herdiansyah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2025 di lingkungan SMP Negeri 1 Bogor telah melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap teman sekelasnya, yaitu saudari Vitalis, dengan cara 1. Memukul kepala korban. Yang kedua, memaksa korban melakukan gerakan push up ratusan kali di depan teman-temannya. Yang ketiga, mengancam korban agar tidak melapor kepada guru dengan berkata, "Kalau kamu cerita, aku dan teman-teman bakal bikin kamu lebih parah." Perbuatan tersebut melanggar pasal 80 ayat 1 junto, pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sudah ya, Bu? Baik, terima kasih banyak saudara penuntut. Saudara Trio, apakah saudara mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Apakah bisa diulangi yang mulia? Soalnya kurang jelas. Baik. Baik, pada jaksa penuntut umum untuk menjelaskan dakwaannya sekali lagi dengan bahasa yang sederhana dan dengan intonasi yang lebih jelas. Baik, silakan. Baik, Yang Mulia. Bahwa saudara Trio Herdiansyah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2025 di lingkungan SMP Negeri 1 Bogor telah melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap teman sekelasnya, yaitu saudari Vitalis, dengan cara 1. Memukul kepala korban. Yang kedua, memaksa korban melakukan gerakan push up ratusan kali di depan teman-temannya. Yang ketiga, mengancam korban agar tidak melapor kepada guru dengan berkata, "Kalau kamu cerita, aku dan teman-teman bakal bikin kamu lebih parah." Perbuatan tersebut melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sudah. Baik, terima kasih banyak. Baik, apakah saudara Trio ini keberatan atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Tidak, yang mulia. Saya siap terima semua konsekuensinya. Baik, kepada saudara Trio, silakan saudara duduk di samping penasihat hukum. Baik, saudara-saudara, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap, Yang Mulia. Dengan 2 orang saksi, salah satu saksi masih anak-anak. Baik, untuk saudara Parita, untuk menghadirkan saksi anak terlebih dahulu untuk memasuki sidang. Baik yang mulia, baik kepada saudara saksi Vina harap memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari Vina. Apakah saudari sedang dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Apakah saudari Vina ini beragama Islam dan tempat lahir saudara ini di mana? Alhamdulillah Islam lahirnya di Pondang Sari. Saudari Vina, kan saudari Vina bersekolah di SMP Negeri 1 Bogor, betul? Betul. Saudari Vina ini di kelas berapa? Di kelas 8. Kelas 8. Kelas 8F. 8 ya? Ya. Berarti saudari ini berbarengan dengan saudara Trio Herdiansyah dan korban? Iya, satu kelas sama Trio sama Vitali. Satu kelas. Iya, satu kelas. Baik, apakah saudara Vina ini mempunyai hubungan keluarga atau darah dengan saudara Trio Herdiansyah atau pihak korban? Enggak, temenan aja ketemu di sekolah. Enggak Temenan. ada saudara. Oke, baik, terima kasih. Sebelum memberi kesaksian, apakah saudari Vina bersedia untuk mengambil sumpah? Siap. Iya. Baik, silakan saudari Vina berdiri. Nanti saudara Vina mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain dan tidak bukan tidak lain dan tidak bukan daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya.
untuk kembali. Baik, perlu saya ingatkan kembali bahwa saudari Pina harus memberikan keterangan sesuai dengan saudara Pina lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika saudari Pina berbohong, maka bisa dikenai sanksi pidana tentang pemberian sumpah palsu. Apakah saudari Pina ini bisa dimengerti? Bisa. Baik. Saudari Pina, apa yang kamu lihat saat kejadian tersebut? Waktu itu pas jam istirahat, saya sama Hitalis tuh mau ke kantin bareng. Cuman Hitalis belum selesai ngerjain tugasnya. Jadi saya duluan, Hitalisnya masih di kelas. Terus pas saya ke kantin, Hitalisnya lama banget nggak nyusul-nyusul. Akhirnya saya balik lagi ke kelas buat jemput Hitalis. Tapi pas waktu nyampe di kelas tuh, saya dari luar, dari jendela melihat kalau Hitalisnya lagi ditampar sama Trio. Terus habis itu habis ditampar tuh Hitalisnya disuruh push up. Lama sih kayak 5 menit gitu push up. Terus habis push up tuh kayak ditendang gitu. Habis itu Hitalisnya kan nangis-nangis. Tapi si Trionya tuh malah teriak bilang kalau misalnya Hitalisnya cerita ke yang lain atau ngadu ke orang tua sama gurunya, Trio bakalan datengin Hitalis, mukulin Hitalis rame-rame sama teman-temannya. Gitu. Berarti saudari Pina itu melihat dan mendengar itu di luar kelas? Iya, ngedengarnya di luar kelas dari jendela. Dari jendela? Dari jendela, soalnya mau masuk tuh melihat Trionya kayaknya jahat banget. Ya. Apakah jaksa penuntut umum ada yang bertanya tidak? Ada yang mulia. Baik, silakan. Jadi, apakah korban melapor setelah kejadian? Habis dipukulin kayak gitu kan saya balik lagi ke kantin ya, ninggalin Hitalis. Terus gak lama Hitalisnya nyusul ke kantin, tapi dia nggak cerita apa-apa. Terus dia balik bilang kalau dia habis dipukulin sama Trio tuh pas waktu seminggu habis kejadian, pas waktu lagi olahraga. Soalnya saya ngeliat dia memar-memar gitu. Akhirnya dia cerita kalau habis dipukulin sama Trio. Lalu, apakah pada saat kejadian ada orang lain yang melihat kejadian tersebut? Enggak ada, soalnya itu lagi istirahat, semuanya pada di luar. Jadi yang di kelas cuma Hitalis sama Trio doang. Oke, baik. Sudah ya, Mulia? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih banyak atas keterangannya saudari Pina. Untuk saudari Pina dipersilakan meninggalkan ruangannya. Kepada panitia umum untuk memanggil saksi selanjutnya ke muka persidangan. Baik, majelis hakim kepada saksi Jihan untuk memasuki ruang sidang. Silakan. Selamat pagi, saudara. Apakah saudari ini dalam keadaan sehat jasmani ataupun rohani? Alhamdulillah sehat. Apakah saudara ini siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Siap, Alhamdulillah. Baik, saudara saksi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Untuk saudara saksi ini silakan maju ke depan untuk memperlihatkan kartu identitas. Baik, saya akan membacakan identitas saudara. Nama Jihan Alifah, tempat tanggal lahir Cirebon 10 Oktober 1995, tempat tinggal Dusun Pahing, Lor, RT 01 RW 05, nomor 112, Desa Duku Puntang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Agama Islam. Apakah benar? Benar, saudara? Apakah benar pekerjaan saudara ini sebagai guru di SMP Negeri 1 Sumber? SMP Negeri 1 Sumber. Itu yang mulia, saya sebagai guru di SMP 1 Sumber dan sebagai wali kelas dari Hitalis dan Trio. Baik, apakah saudara saksi ini mempunyai hubungan darah dengan saudara Ciledesa ataupun Hitalis ini? Tidaknya yang mulia, seperti yang dijelaskan tadi, saya hanya
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain dan tidak bukan, tidak lain dan tidak bukan, daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Oke, silakan kembali. Baik, saya ingatkan kembali saudara bahwa saudara ini harus memberikan keterangan sesuai dengan yang saudari lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana terkait pemberian sumpah palsu. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan saudari beri kesaksian soal tersebut. Baik yang mulia. Jadi saya sebagai wali kelas dari Vitalis atau korban memberikan kesaksian bahwa sebelumnya itu setelah kejadian Vitalis itu selalu murung di kelas selama 2 hari. Lalu setelah 2 hari murung itu, hari kedua saya tanya kepada Vitalis tentang kenapa ia murung terus. Terus awalnya dia nggak mau jawab, dia diem aja. Terus pertanyaan kedua dia baru jawab, tapi dia jawab dengan kalimat kalau saya bilang saya malah takut katanya. Makanya saya ajak dia keluar, cerita di luar kelas. Terus dia baru jujur di situ, baru jujur kalau dia ternyata habis kena bully sama trio. Dia bilang bully dan disuruh push up, teman saya nggak tahu berapa kalinya dia disuruh lagi dan berapa lama waktunya waktu dia dibully. Lalu setelah itu karena saya belum tahu sepenuhnya bukti yang sebenarnya apa selain dari luka dia di tangan dan di pipi ada merah itu, jadi saya keep sendiri dulu ceritanya. Namun setelah dia cerita itu 2 hari kemudian Vitalis nggak masuk tanpa kabar apapun, nggak ada izin, nggak ada sakit, tanpa keterangan. Maka dari itu saya telepon orang tua Vitalis, saya tanya kenapa nggak masuk. Ternyata orang tuanya jawab di rumah pun dia nggak mau sekolah, dia mau terus di rumah, dia nggak mau sekolah. Nah setelah pernyataan dari orang tuanya itu, saya langsung cerita ke orang tuanya atas apa yang Vitalis ceritakan, dan saya langsung laporan juga ke pihak sekolah. Berarti saudara ini awal mulai itu curiga kepada korban bahwa si korban ini sering murung di kelasnya. Betul yang mulia. Baik, apakah jaksa penuntut umum ada yang dipertanyakan? Ada yang boleh. Silakan. Jadi bagaimana kondisi korban waktu itu? Jadi kondisinya 2 hari sebelum dia nggak masuk itu, yang saya lihat cuma tangannya ada lem sama ada luka tamparan gitu. Oke, baik. Yang kedua, apakah ada luka fisik di area tubuh korban? Ada di lembam di tangan sama tamparan. Oke. Sudah cukup ya, boleh. Oke, baik. Terima kasih banyak. Selanjutnya pemeriksaan dan kesaksian korban kepada saudara Vitalis, silakan duduk di muka sidang. Saudari Vitalis, apakah kamu siap dan kuat memberikan keterangan pada korban ini? Iya yang mulia. Waktu itu saya disuruh jaga kelas sendirian. Saya sudah bilang saya nggak bisa. Terus trio marah dan memukul kepala saya. Saya disuruh push up sampai lamat dan waktu itu saya mau bilang ke guru. Trio mengancam saya mau bawa teman-temannya untuk memukul saya sampai habis-habisan. Oke, baik. Berarti saudara ini benar-benar waktu dikejar itu sendiri Iya yang mulia. bersama si pelaku ini. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Ada yang boleh. Baik, silakan. Saudari Vitalis, apakah alasan saudari tidak bisa jaga kelas? Saya sudah bilang ke trio yang mulia, saya mau ada janji sama Vina mau kantin.
Lalu pada tindakan kekerasan tersebut, kenapa Anda tidak melawan saudara trio? Soalnya Bapak Trio serang dan mengancam saya yang mulia. Oke, kenapa kamu akhirnya berani melapor? Karena saya sudah tidak sanggup, tidak tahan perilakunya Trio kepada saya. Baik, sudah cukup ya. Baik, cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak Saudari Vitalis atas keterangannya. Silakan Saudari Vitalis ke tempatnya. Baik, selanjutnya pemeriksaan keterangan Saudara Trio Herdiansyah. Silakan panitia untuk memanggil Saudara Trio Herdiansyah. Kepada Saudara Trio Herdiansyah dipersilakan ke duduk di muka sidang. Apakah benar Saudara Trio Herdiansyah? Benar yang mulia. Baik. Apakah benar yang disampaikan pihak korban tadi? Benar yang mulia. Ini sebenarnya awalnya cuma bercanda doang, nggak begitu. Sampai dia nangkep gitu. Berarti awalnya bercanda doang. Ya. Kenapa bercanda itu kok jadi korban ini jadi trauma? Awalnya tuh kenapa Anda tuh marah ini kenapa pada pihak korban? Soalnya kan udah ada bagian tuh yang mulia yang jaga kelas. Ya. Kebetulan si Talis yang dapat bagiannya hari itu. Tapi tiba-tiba nggak bisa. Ya marah dong situ. Kenapa nggak bisa? Gitu. Tolong Anda sikap dengan sopan ya, jangan jangan ngapal. Oke. Bagaimana jasa penuntut umum? Apakah ada yang dipertanyakan pada Saudara Trio? Ada yang mulia. Jadi, Saudara Trio Herdiansyah, apakah kamu sadar bahwa kata-katamu itu membuat korban trauma? Awalnya nggak sadar apa penuntut umum dasar penuntut umum. Terus habis itu saya dipanggil sama ibu guru, jadi saya baru sadar bahwa perkataan saya memiliki perasaan si Talis. Cukup yang mulia. Kenapa Saudara Trio ini sampai menampar korban? Saudara Trio kan tentunya sekolah dididik dong etika, kenapa sampai segitunya menampar korban ini? Apakah Trio ini menjadi preman nantinya? Sebenarnya itu awalnya bercanda, tapi kan mendengar dari penjelasan si Talis itu saya jadi emosi yang udah Emang dari pihak si korban itu ngejelasin apa? jelasin bahwa saya dia pengen ada kantin, tapi kan sebenarnya di kantin bisa dititip ke temennya si Talis kan saya pikir dulu, terus ngomongnya juga sambil marah-marah gitu ya, jadi kesel. Berarti dengan intonasi yang keras gitu Iya. gitu. Baik. Baik, terima kasih atas keterangannya Saudara Trio Herdiansyah. Silakan Saudara Trio kembali ke tempatnya. Baik, pada panitia untuk memanggil orang tua korban untuk memberikan keterangannya. Baik yang mulia, silakan kepada orang tua dari korban dipersilakan ke ruang sidang. Silakan duduk. Dengan Ibu Janesa, betul? Iya, betul ya, Bu. Silakan Ibu Janesa memberikan keterangannya terkait kasus ini. Yang mulia, anak saya itu tidak pernah saya pukul. Bahkan saya aja tuh mau mukul anak saya itu tuh mikir 2 kali. Saya sempat melihat anak saya tidak masuk sekolah 2 hari, tetapi saya melihat tangan anak saya lebam dan banyak luka di tubuh anak saya. Tapi anak ini
tentunya saya juga merasa kasihan atas kasus ini. Terima kasih banyak atas keterangannya Ibu. Semoga tentunya anak Ibu ini membaik keadaannya dan segera ke sekolah seperti biasanya. Selanjutnya silakan kepada Ibu untuk kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kepada jaksa penuntut umum. Adakah tuntutan pidana yang sudah disiapkan? Sudah yang mulia. Baik, silakan. Tuntutan pidana telah kami siapkan. Tuntutan pidana telah kami siapkan yang mulia. Kami menuntut agar saudara Trio bersalah telah melakukan kekerasan terhadap saudari Vitalis dan dijatuhi pidana pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak selama 6 bulan serta wajib mengikuti konseling perilaku dan pendidikan karakter. Sudah. Pada penasihat hukum, apakah ada yang sampaikan pembelaannya? Ada yang mulia di sini. Baik, izinkan saya menyampaikan pembelaan atas nama saudara Trio. Kami tidak menampik bahwa perbuatan klien kami salah serta menimbulkan penderitaan bagi korban. Namun, sesuai pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum tidak untuk dihukum yang mulia, melainkan untuk dibina dan dikembalikan ke lingkungan sosialnya sebaik mungkin. Berdasar pasal 3 huruf D Undang-Undang SPPA, anak tidak boleh dirampas kemerdekaannya kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin. Maka pidana penjara atau pembinaan di LPKA harus menjadi alternatif terakhir, bukan tujuan utama. Yang mulia, saudara Trio baru berusia 15 tahun, belum memahami sepenuhnya akibat dari tindakannya dan telah menunjukkan penyesalan yang mendalam. Hal ini sejalan dengan pasal 71 ayat 1 huruf A Undang-Undang SPPA yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Korban dan keluarganya tidak ingin menghukum saudara Trio, melainkan hanya ingin mendapatkan keadilan, sehingga terbuka ruang untuk penyelesaian melalui diversi yang mulia. Sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf B Undang-Undang SPPA, pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan, bukan untuk membalasnya. Selain itu, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang SPPA memperbolehkan diversi bila ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Maka syarat ini terpenuhi. Keluarga terdakwa pun siap melakukan pembinaan di rumah yang mulia, mendampingi anak dalam konseling perilaku dan bekerja sama dengan Bapas untuk pengawasan. Dengan bimbingan yang benar, Trio masih bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu, kami mohon agar majelis hakim menetapkan diversi dengan keadilan restoratif, menjatuhkan putusan yang bersifat edukatif dan pembinaan, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui pendidikan dan konseling. Demikian pembelaan kami yang mulia. Semoga yang mulia mempertimbangkan demi masa depan anak yang masih panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pembelaannya. Dan mungkin nanti kita akan pertimbangkan dulu. Oke, selanjutnya saya akan membacakan putusan. Menimbang bahwa saudara Trio Hediansa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, majelis memutuskan: 1. Anak saudara Trio terbukti melakukan kekerasan terhadap anak. 2. Menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA selama 6 bulan dan wajib menjalani konseling perilaku. 3. Menyatakan penyelesaian dilakukan dengan prinsip
keadilan restoratif justice dan membebankan biaya perkara kepada negara. Sidang dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, kenapa sih? Kenapa Udah, lu? udah. Dengerin aku langsung aja. Aduh. Udah. Silakan duduk kembali. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.